Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, ketemu lagi di Selasa Berbagi di tahun 2022. Selamat tahun baru! Wih, Happy New Year! Yuk doa berkat yuk, doa berkat. Belum kita. Langsung selesai. Wah, senang banget kita semua di sini bisa sama-sama kamu lagi di Selasa Berbagi. Dan pastinya di tahun yang baru ini kita semua, teman-teman Pijar TV dan teman-teman juga di Selasa Berbagi mengucapkan selamat tahun baru buat kamu semua ya. Alright, di tahun yang baru juga tetap bukan berarti kita berhenti untuk ingetin kamu, tapi kita justru makin giat untuk selalu yuk bareng-bareng memperhatikan orang-orang di sekitar kamu, memperhatikan orang-orang apakah ada yang membutuhkan pertolongan, bantuan, atau mungkin mereka belum sempat untuk mendengar kabar baik. Ini waktunya, ini adalah kesempatan buat kita bisa cerita tentang Injil kepada mereka. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Wah, itu dia ya. Selalu konsisten, walaupun sudah masuk tahun 2022, justru sekarang gaspol untuk ngeberitain Injil sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hah? Gaspol. Gaspol. Oh, gaspol. Iya, mereka gaspol untuk bertahan gospel. Bisa. Wah, bisa. Tolong sosial media dicatat. Iya, bener. Mereka semakin giat untuk beritakan Injil. Makanya teman-teman, yuk dukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Agar Pijar TV tetap konsisten selalu menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Ada nomor rekening saat ini yang tertera di layar. BCA 5055182121 untuk kita bisa salurkan donasi kita. Untuk kita bisa mendukung apa yang dilakukan oleh kami di Pijar TV. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman saat ini belum tahu nih gimana cara kita menyaksikan Pijar TV, pengen tahu dong Kak, Pijar TV itu bisa disaksikan di mana sih? Selain kamu bisa saksikan kita di YouTube pastinya ataupun di GoPlay, kamu bisa saksikan siaran-siaran Pijar TV di Transvision channel 778 dan juga melalui website kami di www.pijar.tv. Di sana ada online streamingnya 24 jam, teman-teman. Memang ya yang namanya masalah walaupun ganti tahun pasti selalu ada. Kalau kamu mungkin butuh dukungan doa atau kamu pengen, saya pengen ada orang yang bisa dengerin cerita saya punya masalah dan kamu pengen curhat, silakan kamu bisa WhatsApp tim respon kami di 0813-8700-7055. Ada tim respon Pijar TV yang siap untuk melayani kamu semua. Dan kalau kamu lihat di sana, bukan Mas Kris yang lagi bersandar di sana, tapi lihat di situ ada berbagai macam merchandise Pijar TV, ada tumbler, nih ya. Enggak gitu. Ada tumbler, lalu juga ada tote bag di sana ya, ada berbagai macam merchandise Pijar TV yang kamu bisa lihat. Nah, ini nggak cuma bisa kamu lihat doang, tapi kamu juga bisa dapatkan di marketplace Pijar TV yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee Pijar TV. Di sana selain merchandise, seperti yang tadi sudah Mas Kris tadi kasih lihat, kamu juga bisa dapatkan ada USB pengajaran dari Dr. Bambang Nursena dan dari Pendeta Ezra Alfred Soru. Iya, luar biasa. Kita dalam hidup gak pernah bisa mengharapkan sempurna. Selalu ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Jangan ganggu kami. Ini Selasa Berbagi apa tantangan malam Jumat? Alright. Nah, teman-teman, kita pastinya gue nggak sendirian, tapi ada Raguel Lewi, ada Mas Kris, dan juga ada Pastor Randy Chandra Dinata. Halo. Apa kabar semua? Luar biasa? Yes. Happy, hai, selamat ulang tahun. Ulang tahun. Selamat tahun baru maksud gue. Kok gue ulang tahun sih? Oke, yuk doa ya Beb. Ngomong-ngomong soal tahun baru, kan selalu ada hal-hal yang baru kan nih? Ya. Kalau ada hal yang baru, pernah nggak sih kalian ngerasa takut ketinggalan informasi atau misalkan ada hal yang kayaknya kalau gue nggak dapetin informasi itu atau nggak ngikutin tren, kayaknya ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Bodoh amat. Karena temanya hari ini adalah tentang FOMO, feeling of missing out. Tapi yang bodoh amat kan? Apa temanya? Maksudnya kalau misalkan
fear out of missing out. Jadi fear of missing out itu jadi kayak kalau misalnya gue nggak ngikutin apa yang terjadi di zaman ini, gue ngerasa kayaknya ada yang kurang atau gue terintimidasi sama itu. Lu sendiri nggak ngerasa gitu? Nah, jadi gini, kita harus definisikan dulu ya, apalagi FOMO. Apa itu FOMO? Apa FOMO sih itu FOMO? artinya fear of missing out. Betul. Sebuah ketakutan lahir kalau misalnya kita nggak update sama satu berita, Betul. ketakutan yang update sama satu hal yang baru, update nggak sama satu budaya atau kebiasaan atau yang baru, itu FOMO tuh bisa kemana-mana. Takut nggak update tentang tempat nongkrong yang baru, bisa. Takut nggak update tentang style fashion yang baru, bisa. Takut nggak update tentang berita-berita baru, bisa. Takut nggak update tentang banyak hal, sampai takut nggak update tentang cara misalnya kayak diskon yang baru juga. FOMO itu bisa muter di mana-mana, tapi muncul di mana-mana dan bisa merambah kemana-mana. Tapi kalau bagi gue sendiri, yang menarik adalah yang gue lihat begitu banyak orang FOMO itu sebenarnya terkait dengan identitas mereka juga. Karena yang gue temukan orang-orang FOMO itu cenderung, gue menemukan bahwa pada waktu gue umur 19-20, gue ada sisi FOMO-nya. Ada sisi, aduh itu apa sih. Tapi makin lama makin dewasa gitu, ngerasa kita makin pintar memilah-milah informasi, sehingga tidak semua informasi kita FOMO-in. Tidak semua informasi kita takut untuk tidak tahu. Beberapa gue malahan bukan masuk orang FOMO, gue anak JOMO, Joy of Missing Out. Justru gue seneng kalau gue nggak tahu beritanya. Misalnya ada gosip pelayanan, gue lebih seneng gue nggak tahu. Gue peduli amat, maksudnya kayak ada drama-drama kehidupan. Misalnya terus misalnya ada film apa yang lagi tren. Gue sejujurnya gue nggak peduli. The only way kenapa gue peduli adalah kalau itu membantu gue untuk relate sama jemaat yang bisa gue pimpin atau jemaat yang gue lagi bicara untuk bahan korban dan sebagainya. Gue tidak JOMO, gue tidak FOMO, gue cenderung JOMO dan COMO. COMO itu curious of missing out. Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena curiosity. Dan kalaupun akhirnya nggak tahu, peduli amat maksudnya. Gue cukup happy dengan informasi yang gue punya sekarang, dan gue update pun bukan karena gue takut, tapi karena gue memang ngerasa bahwa misalnya kayak kalau misalnya itu bisa ngebantu pelayanan, bisa ngebantu gue untuk berbicara bahasa yang bisa dimengerti orang, that's fine. Tapi nggak berarti gue takut, tidak ada ketakutan pada waktu gue merasa tidak update dan sebagainya. Malah kadang gue lebih happy, nggak tahu. Curiosity itu kan maksudnya penasaran kan? Penasaran dan lu akhirnya ngegali informasi lebih banyak lagi kan ya? Kalau misalnya penasaran itu kan bukan justru karena gini, gue penasaran karena kalau misalkan gue nggak dapetin informasinya, justru gue jadi kayak ngerasa kayaknya ngerasa ada yang kurang deh. Dan itulah kenapa makanya lu merasa terancam gitu loh untuk mau dapat informasi lebih lagi, justru itu yang bikin lu semakin giat untuk cari informasi. Mungkin ada, tapi juga nggak segitunya. Jadi bahwa keinginan gue mencari informasi bukan karena gue ketakutan sampai yang kayak ada fear, too much fear ya, fear mongering yang bikin nggak bisa tidur, bikin apa. Gue rasa kita definisikan dulu ketakutannya seperti apa. Kalau ketakutannya itu seperti bikin kita nggak bisa tidur, bikin kita penasaran apa, bikin kita jadi kayak deg-degan sendiri. Karena banyak orang FOMO sampai segitunya loh. Apa sih kayak norak gitu, kayak nanya sama orang. Gue nggak kayak gitu. Kalau misalnya gue udah gitu, gue mendingan nanya sama orang ahlinya. Ini apa? Ini lagi rame. Apakah dan kalau misalnya orang nanya, misalnya lu mau tahu, gue bakal nanya, perlu nggak gue tahu? Kalau dia bilang kayak nggak perlu tahu deh, oh ya udah nggak usah, peduli amat. Pokoknya yang gue inget, isu, gue sangat melihat isunya. Kalau misalnya isunya misal tentang finansial, isunya tentang hal-hal yang memang esensi, gue akan mau tahu. Misalnya kayak alat pembayaran baru, misal tentang cryptocurrencies. Cryptocurrencies gue penasaran pengen tahu tentang saham-saham. Walaupun nggak dalam juga, gini gue lebih tahu hal-hal kayak gitu. Cuma at least gue tahu karena gue merasa itu esensi keuangan adalah suatu hal penting. Tapi kalau misalnya tentang gosip artis, tentang gosip pendeta, tentang gosip ini, gosip itu, gue nggak peduli. Nggak ada esensinya. Pokoknya setiap kali gue missing atau enggak, gue cuma akan nanya diri gue sendiri. Kalau gue tahu ini, itu akan mempengaruhi hidup gue. Kalau gue nggak tahu, akan mempengaruhi hidup gue nggak. Kalau gue merasa pas lihat beritanya nih, gue nanya orangnya. Kalau gue tahu nggak tahu, mempengaruhi gue nggak? Dia bilang nggak pengaruh sih. Oh ya udah, ngapain gue tahu? Kecuali, tapi kadang yang nyebelinnya gini. Gue lagi diam, gue nggak pengen tahu, tiba-tiba ada orang di sebelah gue bilang, tahu nggak? Nah yang itu tuh.
Tahu nggak? Itu yang mancing Lu kan. tau nggak, gue sampai kayak, kenapa sih lu gitu? Akhirnya jadi, nah itu bikin penasaran. Lu tau nggak sih itu? Gue tadi nggak mau tahu kayak, bodo amat lah. Kenapa tadi? Karena dia udah bocorin dulu, itu gue jadi curious. Tapi kalau nggak disenggol-senggol, peduli amat. Itu gue. Nah kalau Nggak tahu Kal yang kan tadi based on curiosity-nya, karena penasarannya dia sehingga dia mau, dan justru buat dia sih nggak ngurangin sukacita kalau dia nggak tahu juga banyak, juga justru lebih senang dia. Nah tapi kalau kebanyakan anak muda justru itu mengaruhin iritasinya dia nggak sih? Banget sih. Jadi buat beberapa orang ya, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam berita atau keseruan-keseruan yang ditampilkan di sosial media dan kita tidak punya kedewasaan untuk ngehandle sosial media kita, bijak dewasa bersosial media, ya itu dia akan tenggelam dalam segala hal tadi gitu, sehingga kalau kelewatan dia merasa ada yang kurang, merasa takut gitu loh. Pertama dia untuk dirinya sendiri gitu. Dia bisa menghabiskan berjam-jam untuk sekedar mantengin instastory-nya orang, ya kan. Cuma ngeliatin teman-temannya lagi ngapain, dia pengen tahu kayak gitu. Bener-bener jadi nggak produktif dalam hidupnya. Dan bisa juga karena ketika masuk ke dalam pergaulan dengan teman-temannya, lalu dia nggak update, dia nggak tahu mungkin tadi segi fashion mungkin, dia akan merasa minder, dia akan merasa nggak bisa diterima di komunitas dia, sehingga ya nggak sedikit anak muda yang terjebak dengan fear of missing out ini. Dan memang ini tadi El juga sempat singgung hubungannya juga dengan identitas gitu, dengan identitas seseorang. Jadi gua rasa ini akan jadi struggle yang cukup panjang ya untuk pelayanan anak muda, karena makin kesini harus informasi yang begitu deras, ya Harus kan? pinter milih. Betul. Ini informasi yang mau kita serap maksudnya kan? Iya, Soalnya mana capek yang loh. penting, mana yang enggak. Ini gue nambahin dikit lagi ya. Soalnya kalau lu FOMO banget, informasi masuk ke lu lama-lama akan masuk di satu fase namanya TMI, too much information. Itu Taman Mini Indonesia. itu another struggle. Memang gini, zaman dulu kan, ini zaman-zamannya siapa ya? Zaman Opa orang masih tuanya muda ya? orang tuanya Bapak Jo lah maksudnya. Orang tua bapak gue, oke. Jadi gini, orang yang dulu tuh lack of information isunya. Kurang informasi, kurang apa, jadi begitu ada informasi langsung coba disebarin kemana-mana biar orang tahu. Tapi zaman sekarang problemnya itu too much information, sampai informasi sampah pun terlalu banyak. Jadi kuncinya kalau zaman dulu itu spread, kalau zaman dulu tuh budaya itu spread the information. Makanya sampai sekarang tuh budaya-budaya orang tua kita pun masih suka pengaruh kayak gitu. Mau nggak peduli mau hoax atau enggak langsung Sebarin aja pokoknya. Sumber hoax terbesar tuh kan grup WA keluarga ya. itu terbukti loh, itu terbukti. Nggak usah emosi, emang kenyataannya begitu. Sumber hoax terbesar WA keluarga, broadcast dari keluarga, careful, itu yang kayak gitu-gitu. Dari si Om Aichen, ya Om Aileong gitu, hati-hati yang kayak gitu-gitu. Dan Om Aichen tiba-tiba jadi ahli dari segala bidang. Ahli segala dari ahli virus sampai ke ekosistem sampai ke biologi. Ahli politik juga. Sampai ahli politik tiba-tiba ya Om Aichen ya. Iya, nah. Om Aichen itu siapa sih? Nah, tapi kalau zaman sekarang tantangannya bukan spread the information, adalah filter the information. Nah, ini yang sampai detik ini, skill ini, kemampuan ini butuh hikmat, butuh pengertian, butuh pengetahuan. Dan ini hanya bisa ditemukan dalam perjalanan hidup, apalagi kalau misalnya mereka sudah berkali-kali kedapatan informasi yang salah. Dan seringkali gini, kemampuan seseorang untuk bisa nangkep mana informasi yang baik, itu dimulai saat mereka kedapatan membawa informasi yang tidak baik. Jadi pas mereka pernah ngerasain bahwa mereka punya informasi nggak baik, mereka baru sadar, ini nggak baik, gue harus cari yang baik-baik aja. Bener. Jadi memang itu butuh pengalaman, butuh hikmat, butuh pengertian. Memang toolsnya ada, tapi kedewasaannya itu kan nggak bisa muncul tiba-tiba. Toolsnya mah gampang. Untuk gimana literasi informasi, toolsnya adalah nomor 1, cek websitenya terpercaya atau enggak. Tapi kadang website terpercaya juga suka hoax sih, kesel juga. Terus kadang bisa ngecek misalnya ini sepenting apa buat hidupmu, kamu harus cek apa. Nah di situ kan harus ketahuan nilai hidupnya, apa yang penting bagi kamu. Karena prinsipnya kalau semuanya penting berarti nggak ada yang penting di hidup dia.
Nah, itu panjang tuh. Filternya adalah your value, your website, dan the importance, ya yang gitu-gitu. Itu filternya. Tapi kan generasi muda filternya dari situ justru masih payah. Core value-nya belum ada, yang beberapa belum ngerti, belum tahu apa yang penting bagi dia. Itu yang bikin mereka susah menyerap, susah untuk memilah-milah. Tapi orang makin dewasa makin bisa milah-milah. Harusnya kalau mereka makin dewasa ya, bukan makin tua ya. Ya gitu sih. Nah, panjang gue ngomongnya, aduh. Nggak apa-apa panjang, karena memang ada gunanya juga. Nah, sebelum gue nanya sama Chris, untuk nanya pendapatnya Chris, gue tertarik nih sama apa yang tadi omongin El, tapi juga sesuai dengan apa yang tadi lu sempat mention tentang ini, Ren. Itu menyangkut dengan identitas dirinya seseorang. Apa hubungannya antara identitas dirinya dia sama ketakutan untuk ketinggalan informasi, Ren? Ya, karena kan ketika seseorang itu belum mendapatkan suatu informasi, lalu dia merasa belum puas, belum utuh. Ketika dia belum diterima di satu lingkungan, di satu komunitas. Oleh karena update yang dia miliki, dia merasa belum utuh. Belum jadi manusia yang seutuhnya. Gitu. Jadi dia butuh, gue harus datang ke cafe yang baru itu, yang lagi nge-hype itu, gue foto di sana, gue posting di Instagram gue, wah itu baru. Gue diakui. Gitu. Gue belum nonton film ini, terus nanti gue ketemu teman-teman gue ditanya udah nonton belum, gue jawab belum, apa kata dunia gitu kan, wah kayaknya gue ketinggalan zaman banget. Gitu. Jadi ketika seseorang belum menemukan siapa dirinya secara utuh di dalam Tuhan, ya yang terjadi dia akan mencari kepenuhan itu dari hal-hal yang sedang terjadi di sekitarnya. Dan itu melelahkan sih, dari yang mulai sekedar uring-uringan, ya kan, udah jadi gampang insecure, sampai kepada produktivitasnya terganggu, sampai bisa lebih jauh lagi anxiety kan, bisa nyerang sampai ke anxiety. Gitu. Jadi buat aku sih problem di identitas ini juga perlu banget untuk dibahas. Gitu. Problem sekali itu. Nah, Mas Chris, tadi Mas Chris dengar kalau pendapatnya Mas El. Kalau tadi menurut Mas El adalah dia sih nggak peduli tentang FOMO, justru dia joy of missing out. Justru kalau banyak informasi yang dia nggak tahu itu lebih baik dan buat dia sukacita. Kalau Randy tadi bisa mikir, justru kebanyakan orang justru lebih ngerasa bahwa mereka merasa punya ketakutan tersendiri kalau mereka nggak dapat informasi banyak. Kalau Mas Chris lebih ngeliatnya kemana, Mas? Lu masuk yang joy of missing out atau termasuk orang yang fear of missing out? Itu. Iya mana? Bodoh amat lah, bodoh amat. Ya kan itu. Oh ya, itu. Jadi apa yang dibicarakan? Nah kan gue missing out kan. Tapi gue biasa aja. Nah, kenapa lu biasa aja? Padahal lu banyak ketinggalan informasi tadi. Karena gue belum ngopi. Oh. Itu. Belum ngopi itu biasa aja. Kita ngomongin apa sih ini? Gue bener-bener missing loh. Nah kalau lu missing Kalau out. gue missing, gue keluar. Oh. Kan missing out. Lu ngerasa kurang sejahtera nggak sih kalau misalnya lu ketinggalan informasi banyak? Atau lu adalah orang yang justru lebih bahagia kalau gua nggak tahu apa-apa? Gua nggak masalah. Gua tahu nggak masalah. Gua nggak tahu nggak masalah gitu. Beneran. Gitu. Ntar lu, kameramen udah takut loh itu dilempar di bantal. Jadi kayak gini. Ini yang lagi seru kan, tahun lalu gitu. Apa tuh? Iya, tahun lalu kan. Spider-Man tahun lalu ya. Tahun ini ya. Spider-Man kan tahun ini itu kan. Tahun lalu ya. 21. Tahun lalu kan, Spider-Man tahun lalu itu kan. Itu kan udah banyak orang yang ini kan. Wah, nonton segala macam. Aku tuh kenalan sama Peter itu dari gua kecil gitu. Ketika gua lihat main gundu bareng ya? Bukan, ketika gua berkaca, gua kenalan sama Peter. Gitu. Peter Chris. Gitu. Peter Parker tuh ini alat tulis. Ya gitu kan. Peter gitu. Statler. Peter sama Parker. Gua bawa pulpen gitu kan. Gua nggak masalah. Ini orang-orang yang, wah jangan spoiler dan segala macam gitu. Itu mereka belum pernah kenal Spider-Man gitu. Paling baru-baru kali ini aja mereka ngikutin Spider-Man gara-gara MCU gitu kan. Bahkan dari Tobey Maguire aja mereka nggak tahu gitu kan. Aku santai aja gitu kan. Bahkan gue udah menebak sana sini, aku juga santai aja. Ada orang-orang yang jangan spoiler dang gitu kan.
aku ya santai aja dengerin spoiler mereka karena itu tuh tidak akan meruntuhkan kepenasarananku, tidak akan meruntuhkan apapun itu gitu. Ya, aku tetap akan excited juga kalau aku nonton langsung di gedung film gitu kan. Tapi itu film memang. Atau aku harus nanti nunggu sampai ke stasiun TV ya, entah beberapa tahun yang lalu lagi gitu kan. Nggak masalah juga gitu. Jadi kupikir poinnya bukan di situ poinnya. Poinnya adalah pada fungsi. Poinnya adalah pada posisi. Poinnya pada saat kalau kita udah tahu ya nggak ada masalah untuk kemudian menambah pengetahuan. Dan kalau kita tidak tahu, untuk mencari tahu pun tidak masalah. Karena itu akan jadi bahan kita buat conversation. Jadi sebetulnya tergantung daripada posisimu. Kalau bagi saya, anak-anak muda sekarang itu dengan informasi yang sedemikian cepat, mereka ketakutan untuk ketinggalan sesuatu, wajar. Wajar saja untuk mereka, waduh ini apa yang ini, wajar aja. Karena dunia itu berputar sedemikian cepatnya. Kalau mereka tidak bisa mengikutinya, Anda mau bertanggung jawab. Gitu kan gitu kan bagi orang-orang yang melarang kamu jangan FOMO dan segala macam. Loh, Anda mau bertanggung jawab kehidupan mereka. Kan kita nggak kenal mereka. Jadi kenali dulu gitu. Kenapa mereka sampai harus segitunya gitu kan, ngikutin kemana-mana drama Korea kan gitu kan ngikutin kemana-mana seriesnya sampai mana dan segala macam, semua makanannya diikutin gitu kan. Gua sampai kepedesan gara-gara ngikutin temen gua itu makan topoki gitu Topoki. kan. Gua enggak. Topoki aja pedes. Topoki bukan pedes. Yang level paling tinggi, bro. Waduh, itu. Gitu. Iya. Gua enggak kan samyang gitu. Sedang samyangnya. Sedang samyangnya di topoki. Ditinggalin. Atau jajang miharjang. Jajang gitu mion. Jajang mion. Jajang enak juga mion. sih. Ngerinya kan di situ kan ngerinya kan. Kita ngikutin aja gitu. Tapi kalau sebagai youth pastor gitu kan, Anda harus ngikutin sih paling tidak sih. Apa yang sedang terjadi, perbincangan apa yang sedang terjadi gitu kan. Kalau di Twitter ada trending topic gitu. Perbincangan apa yang sedang terjadi, perbincangan apa yang sedang terjadi dalam Komsel, perbincangan apa yang sedang terjadi di dalam anak-anak muda itu sehabis mereka ibadah. Dan kalau kita tidak tahu gitu kan, ya, susah kita akan nyemplung kepada perbincangan mereka gitu. Gitu. Ini lagi kan musimnya ini aja udah kayak opa gitu kan, gampangnya gitu kan, makin lama makin kesini, makin lama makin kesini udah ke arah Cilacap gitu kan. Kroya. Oh, pasar Kroya. Dan Kroya Cilacap gitu kan. Korea Waci. Jadi itu bayangkan kalau tidak mengerti ya. Ketika bayangkan bener-bener kayak di luar banget. Bukan karena masalah identitas, bukan. Tapi kita tidak mengikuti conversation. Dan ketika kita tidak bisa mengikuti conversation, kita tidak bisa juga mengalihkan conversation. Bagi saya demikian. Makanya ketika lagi saat ini, kemarin juga lagi banyak hal yang viral juga ini soal itu kan impianku, Mas, not hers gitu kan. Itu harus tahu gitu kan. Ini tentang apa ya? Kan gue baru tahu. Oh iya ini tuh. Kak Kris nonton juga? Kagak, tapi gue ngikutin. Ya kan Kak, gini. Nah, begitu gue bisa switch ke arah yang lain gitu kan. It's mine, it's not hers, Mas. Kan gitu. Gitu sih, bro. Lu singkait ya itu ya? Lu singkait. El, lu gimana? Tadi kan kata Mas Kris nih ya, kalau lu justru nggak ngikutin informasi banyak, lu nggak akan bisa relate gitu loh sama orang anak yang lu asuh, sama anak-anak bimbingan lu, sama anak youth lu gitu loh. Justru lu tuh harus bisa tahu banyak informasi supaya lu bisa relate, bisa komunikasi dengan baik sama mereka, punya wawasan yang cukup sama mereka. Makanya gue bilang COMO kan. Curiosity yang tadi itu. Curiosity. Tapi apakah itu mempengaruhi gue sama sekali? Ya enggak.
fear of missing out itu terjadi kalau misal lu sampai punya ketakutan tidak wajar. Karena gue pernah ketemu orang ketakutannya nggak wajar, sampai kehilangannya tuh sampai ketakutannya nggak wajar sama sekali. Gue sampai kayak ini nggak sehat nih. Jadi makanya gue selalu pakai kata curious of missing out. Kalau misalnya lihat cek idenya adalah bagaimana informasi itu, gue percaya apakah perbedaan COMO dan JOMO dan FOMO. FOMO itu pada waktu informasi itu masuk, you take it personally. Tapi kalau COMO, you hanya treat itu sebagai sebuah informasi aja. Lu nggak take it personally, lu jadi ngerti bahasanya, tapi satu sisi lu juga nggak sampai kayak menjadikan lu sesuatu yang menggerogoti lu atau mempengaruhi lu sama sekali. Seperti contoh kayak film Spider-Man yang kemarin. Gue sebenarnya di spoiler nggak di spoiler, gue peduli amat sebenarnya maksudnya, karena memang gue suka. Dan bahkan gue jujur, gue sebenarnya khusus untuk Marvel ya, gue tuh agak tim spoiler sih. Jadi kayak gue pas udah nonton, kalau misalnya belum kebagian momen nontonnya ya, gue akan langsung cek di sebuah website yang ada wiki-wikinya gitu, oke plotnya udah muncul belum. Dan itu tidak mengurangi rasa senang gue ya. Tapi sekali lagi bagi gue, orang harus tetap belajar untuk melihat, memfilter informasi apa yang matters. Kalau misalnya kamu itu seorang youth pastors, apa informasi yang matters? Ya berarti informasi-informasi drama Korea dan sebagainya mungkin itu matters. Tapi matters kamu belum tentu matters di tempat yang lain. Misal tukang pabrik tambang gitu misalnya, yang tambang emas gitu misalnya, tambang Jauh apa? ya. Bentar. Tadi kan kamu Spider-Man kan ya? Spider-Man, Marvel, kamu jadi tambang emas ya? Bandingannya youth sama Nah, maksudnya Dia missing out ya. Dia bukan fear out, dia udah missing out. jadi itu ekstrim itu ekstrim bahwa kadang informasi kita yang penting kita juga dipengaruhi daerah mana kita berkecimpung. Kalau misalnya youth pastor ya memang mungkin kamu harus punya informasi pop culture yang lumayan. Tapi kalau misalnya kamu tambang emas, tambang perak di Tembagapura gitu, maksudnya kayak yang ngurusin itu, misalnya ngurusin kilang, ngurusin ini, rasanya hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang paling relevan untuk kamu tahu. Oh, harus tahu pergerakan senjata di sana. Pergerakan senjata. Ya, pergerakan senjata berarti itu penting nih. Tapi kan kita nggak perlu di Jakarta pergerakan senjata apa? Senjata aja kita mungkin beberapa menembak pakai pistol aja nggak pernah, kecuali di Senayan gitu lapangan tembak ya. Nah yang itu informasi jadi relevan sesuai sama Lingkungan kita, kita, daerah dan lingkungan kita dan lingkungan tempat kita berinteraksi. Gue hampir ngomong bercumbu, maksudnya berinteraksi maksudnya. Untung aja. Ya, itu. Untung udah merit. Itu maksud gue. Itu. Jadi kamu juga harus tahu bahwa yang seperti itu. Oke lah. Capek ngejelasin. Ya, nah itulah kenapa makanya dia nggak FOMO. Karena terlalu banyak informasi bikin dia capek justru. Nah, ini kebetulan ya ada pertanyaan dari pertanyaan dari audience nih. Dia bilang gini, Kak, aku nggak tahu nih namanya FOMO atau bukan ya. Aku youth leader dan agak khawatir kalau missing out tren-tren yang terjadi sekarang karena anak-anak didikku cenderung mencibir dan menganggap gereja nggak relevan karena terlalu rohani, karena nggak tahu yang lagi tren-tren sekarang. Nah, gimana caranya supaya balance ya Kak, dan menjadi leader yang cool di mata mereka? Nah ini informasi itu penting. Iya, ini gue rasa bedain antara FOMO sama being relevant ya. Kalau ini konteksnya kalau gue bilang sih ya seorang youth pastor itu memang harus relevan. Itu dia harus tahu bicara apa yang bahasa sedang yang dimengerti. Betul. Jadi nggak selalu tentang FOMO sih ini kayak gitu. Kecuali si youth pastor akhirnya terjebak dengan info-info yang didapat gitu kan. Kayak aku pribadi deh, aku kan Cerita yang Korea. Yang Korea. Jadi gua tahu sih ke situ deh. Tahun lalu tuh ada satu youth pelayanan youth juga yang ngundang untuk bahas tema tentang pop culture. Sedangkan aku tipe orang yang nggak tahu apa-apa tentang Korea kan. Pop culture, tentang K-pop ya. Itu. Dan aku nggak tahu soal K-pop. Akhirnya ya aku coba untuk observasi dong. Aku coba telepon anak youthku yang emang K-popers sejati gitu kan. Aku wawancara 1 jam. Army. Ya dia Army.
Terus Bahaya. akhirnya udah dapet infonya kan. Ya udah, aku tanya lagi sama Dita. Dita kan juga ya sedikit-sedikit Kayak lah ya. istri-istri semua demen K-pop ya? Iya benar. Ya, K-drama kan, terutama K-drama. Jadi gimana nih? Terus kemudian mendadani suami-suaminya kayak artis Korea. Kita nggak perlu ngomong warna merah muda itu salah satunya lah, nggak perlu lah, kita nggak perlu ngomong gitu. Aduh, ya akhirnya ya dia bilang coba deh kamu nonton satu film. Oh, apa tuh? Satu series gitu, judulnya Startup. Oh, Oh, startup memang bagus. Startup. Dan ternyata ya setelah gua tonton ada value-value yang value. bagus, ya, value yang bagus dan nggak salah juga gitu. Iya, iya, Dan iya. ya, akhirnya gue dari situ justru gue berkenalan dan akhirnya ya sampai sekarang gue bukan yang tergila-gila banget, tapi ya it's okay untuk gue ngikutin yang lain juga dan mungkin yang perlu digarisbawahi jangan sampai juga tenggelam. Nah justru ketika kita awalnya pengen jadi relevan, taunya tenggelam kan. Akhirnya jadi FOMO juga gitu tanpa disadari karena kita pikir kan gue emang harus relate, gue harus relevan. Iya. Tapi deep inside kita tahu ternyata memang kita lagi berusaha mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang ya as we know lah bukan yang penting gitu kan, bukan yang sejati kayak gitu. Jadi buat gue sih ya being relevant itu penting banget ya, tapi balik lagi jangan sampai tenggelam kayak gitu. ya ini sama seperti tadi yang Mas Kris tadi sempat share ya, jangan sampai bahwa youth pastor itu juga ketinggalan zaman juga sebenarnya, jadi nggak relevan sama anak-anak apa ya, anak-anak youthnya gitu loh sama mereka. Nah, lu sendiri gimana ngelihat? Kadang-kadang gereja tuh kedengarannya terlalu rohani banget ya, El ya. Emang Jadi kenyataannya gitu sih, sebel juga sih gue jadi jemaat. Iya kan, El? Gue juga sebel, maksudnya diajak ngomong apa nggak nyambung gitu maksudnya, kan kesel maksudnya. Karena apa sih, El? Karena ketuaan atau gimana sih, El? Maksudnya orang-orang yang ngasuhnya atau gimana sih, El? Enggak, bukan karena ketuaan ya sebenarnya menurut gue. Cuma mereka merasa bahwa hidup mereka yang real, mereka merasa bahwa kurang injak bumi aja menurut gue sih. Kurang injak bumi. Sih prinsip gue di dalam kehidupan pelayanan gue adalah satu gini, mata lu mandang ke surga, tapi kaki lu nginjak di bumi. Maka sampai detik ini gue masih menyukai hal-hal yang satu, gue menyukai banyak hal. Nomor satu gue menyukai anime. Sampai sekarang gue masih demen. Boruto, Naruto, Detektif Conan gue masih ngikutin sampai sekarang. Detektif Conan tuh nggak bisa habis tuh. Kayak lu masih ngikutin juga Mas Kris? Aku ngikutin Buto Ijo. Kan ada Toto sama Jojo. Buta Ijo itu animenya kayak apa ya? Ikuti Buto. Conan tuh sampai berapa sekarang? Sekarang udah chapter 1084. 1084. Chapter ya? Gue masih ngikutin sampai sekarang. Gue juga kadang, gue masih punya impian. Gue sampai ngomong sama bini gue, aduh kayaknya kalau abis udah cicilan selesai nyicil PS5 boleh juga sih. Karena gue nggak mau kehilangan sisi playful itu. Iya, iya. Sengaja memang gue suka dan gue gamers banget dulu. Gue tuh pengennya sarjana game sebenarnya gue tuh. Gue tuh dulu pas kecil gue mimpi, aduh ada nggak sih ada sekolah ambil jurusan PlayStation gitu misalnya. Terus gue Korea, akhirnya Korea film-film gue lebih suka Korea Utara sih, nggak Selatan. Gue juga bukannya berusaha ngikutin ya, cuma karena bini gue kan orangnya kan cukup cerdas ya, maksudnya kritis, tapi dia kok ngeliatin film Korea gitu, gue jadi mikir juga, what makes it interesting? Jadi gue akhirnya pengen tonton Startup, Hotel Del Luna, terus kemarin baru abis tuh Hometown Cha-Cha-Cha, sekarang gue lagi penasaran sama Red Sleeve, itu penasaran. Jadi bagi gue, kenapa gue membiarkan itu? Karena gue merasa bahwa justru apa yang lu suka, ya hal-hal yang lu suka itu bisa menjadi sebuah jembatan untuk orang-orang ke orang-orang lain. Jadi jangan, makanya ada hamba Tuhan bilang pendeta nggak boleh punya hobi, itu menurut gue sesat tuh. Pengen gue maki di mimbar tuh. Ngaco banget. Itu merusak generasi itu. Ntar jangan sampai diekskomunikado loh. Diekskomunicate. Untung bukan gereja ortodoks. Iya, gue tanggupin apa yang El bilang ya, bahwa memang kita tuh sempat ada di satu generasi mula-mula di mana penekanan akan holiness, Over kan? kekudusan, iya gak sih? Itu kan jadi sebuah apa ya? Ketika bicara soal holiness itu artinya lu terpisah dari dunia. Segala sesuatu yang kelihatan di duniawi itu harus dijauhi, ditinggalkan. Gitu. Iya, iya. Ya kan sampai akhirnya kita masuk ke satu generasi di mana
rasanya Kristen akan menjadi alien gitu kan. Alien dalam arti yang benar-benar seperti makhluk asing gitu loh. Dan kita di satu sisi kita bilang kita akan jangkau jiwa. Kita akan beritakan Injil kepada orang-orang, tapi kita nggak ngerti bahasa mereka gitu. Nah disitulah kita mulai redefine lagi, apa sih istilah holiness ini gitu loh. Apakah artinya kita jadi nggak gaul, apakah kita nggak relevan gitu. Bukan seperti itu kan, akhirnya kita mulai menyadari, bahkan gereja yang tadinya bilang politik itu kotor, ya kan, kalau udah ngomongin soal dunia pemerintahan itu pasti ngaco kayak gitu, gereja nggak boleh ikut campur dan sebagainya gitu. Sekarang anak-anak Tuhan justru di encourage kan untuk juga mewarnai dunia-dunia pemerintahan, politik dan sebagainya gitu. Jadi aku rasa holiness itu harus di-redefine, artinya ketika kita menghidupi kekudusan itu, biarlah itu justru mewarnai bidang-bidang yang kita ada di situ gitu loh. Dan kalau kita sekarang bicara youth pastor, menjangkau generasi, ya artinya lu harus bisa relate sama mereka tanpa membiarkan diri lu jadi terbawa dengan arus itu gitu. Kenapa, Mas? Enggak, saya kagum. Mas Chris, gue mau nanya, atau justru sebaliknya, seharusnya gereja merasa FOMO justru kalau misalkan nggak tahu apa-apa. Kurasa gini, ini menarik, tadi kan berkali-kali disebutkan kata relevan gitu kan. Relevan. Itu Perancis. Ya, sebuah kosakata yang seksi ya di zaman-zaman akhir-akhir ini ya, di beberapa waktu ini itu. Padahal sebetulnya kalau pendapat saya, seharusnya gereja itu tingkatannya itu lebih mutakhir lagi dari relevan. Timeless. Ngomongin soal ini, revolusioner. Tadi disebutkan tadi dalam beberapa diksi daripada Pastor Randy tadi, makanya saya mengalihkan pandangan saya ke Pastor Randy gitu kan. Bagaimana gereja sekarang itu terjun di dunia politik, di encourage untuk terjun di semua pilar katanya gitu kan. Nah ini kan harusnya ini yang kita lakukan dari dulu ketika Rasul Paulus mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan di bawahnya ada begitu banyak rentetan kata-kata bagaimana kamu harus bertindak di dunia ini. Itu bukan menjadi relevan atau tidak sekedar menjadi relevan, tapi lebih daripada itu saya pakai kata revolusioner. Anda harus menjadi revolusioner gitu kan. Melakukan revolusi, seorang revolusioner yang revolusioner, yakni revolusi yang sudah ada selama ini. Banyak ya revolusi. Revolusi, menjadi orang yang revolusioner. Ya, dan itu Anda harus ada dalam perbincangan. Anda harus ada perbincangan tadi. Kita udah selesai dengan FOMO tadi, bahwa tidak salah dengan FOMO, tapi jangan kebablasan seperti kata L tadi. Gua setuju gitu kan. Dimanapun letak Anda, dimanapun posisi Anda, pastikan Anda tidak ketinggalan pada bidang yang sedang Anda pijaki saat itu. Makanya saya katakan tadi, Anda tidak bisa sekedar duduk diam menjadi relevan dan kemudian kayak jadi relevan. Oh ya, kita bawa dong yang ke Korea-Koreaan, ke ibadah kita. Itu relevan, itu kan lo bawa ke dunia, tapi lo harusnya bisa jadi revolusioner. Tuh industri yang sedang ke Korea-Koreaan, lu terjunin di sana gitu kan. Tuh yang sekarang ini rame dengan segala macam perpolitikan, lu terjun ke sana. Bukan karena segala movement, ada kebanyakan movement, gerakan, revolusi itu didasarkan kepada kebencian. Aku benci gini. Aku ingin membuat ini gitu kan. Kebencian akan berakhir kepada kebencian. Violence atau kekerasan akan berakhir pada kekerasan. Tapi Yesus adalah seorang revolusioner cinta. Karena dia melakukan revolusi karena cinta. Dia tidak mengatakan aku memang membenci ketidakadilan, tapi dia gerakannya mengatakan aku mengasihi kalian semua. Oleh sebab itu gua ngomongin gini gitu kan. Ketika kita tidak membenci orangnya, aku pengen merubah ini karena aku mengasihi banyak orang yang kehilangan itu. Itu revolusi. Tidak sekedar jadi relevan gitu kan. Aku mencintai politik ini gitu kan. Aku mencintai negeri ini, aku mencintai politik ini. Makanya aku akan melakukan terjun ke dunia politik. Dan ketika dia terjun ke dunia politik dasar cinta,
so pasti dia akan sukar banget untuk dibeli. Itu sih. Tujuannya sih sebenarnya ya lebih ke arah sananya ya, goalnya ya. Jangan karena terintimidasinya, tapi justru karena kenapa kita pengen tahu lebih banyak informasi itu sebetulnya. Iya, itu yang seperti harus kata diarahkan. Bapak definisi tadi, sejak awal gereja itu harusnya membutuhkan Bapak definisi tadi itu untuk meredefinisi atau mengembalikan lagi definisi-definisi yang udah ada tadi, seperti Pastor Edi katakan tadi. Bagaimana gereja mensikapi holiness itu seperti apa? Ya kan, kok wah minggir, memisahkan gereja dan hal yang duniawi gitu kan. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa aku mengutus kamu kata antara serigala-serigala gitu. Karena mereka menganggap holiness itu mereka berkaca dari holiness perjanjian lama. Kayaknya yang kalau zaman dulu ya, dari yang gue lihat sejarahnya. Kita sepakat bahwa sebenarnya saat Tuhan bilang bahwa misalnya jangan jadi serupa dengan dunia ini, bukan berarti kita benar-benar seolah-olah pergi dari dunia. Karena kenapa? Karena kalau nggak pasti itu ada bunuh diri massal di situ. Cuma yang kita telusurin sebenarnya kan itu kan tentang bagaimana jangan sampai nilai-nilai kita, value kita, cara pandang kita seperti dunia ini. Apalagi kalau zaman dulu kan ibaratnya tuh identik tentang filsafat Yunani, Roma 12 itu kan, maksudnya kan tentang filsafat yang ini, filsafat yang itu. Tapi Paulus menjelaskan hal yang filsafat lu tuh harus Yesus, maksudnya idenya seperti itu. Jadi it never starts tentang bagaimana kita jangan ini, jangan itu. Bahkan karena berapa kali bahkan Paulus pun ngomong kalau mau makan minum, semua orang makan minum. Kita juga makan minum. Tapi bedanya kalau kamu makan minum, lakukan itu kemuliaan Tuhan. Tidak berbeda dengan dunia di kepala Paulus itu, gue nggak yakin dia artinya berbeda yang hidupnya sampai, kecuali mungkin di isu-isu beberapa moral isu pasti ya. Tapi di luar situ kayaknya enggak seperti itu. Lain kalau misalnya, nah masalah kata-kata holiness itu kan juga ada kata serapan lain kan, consecration kan, consecrate. Itu kita berapa kali pakai kata consecration. Consecration itu memang itu dari situlah muncul akar kata ecclesia dan sebagainya yang dipisahkan untuk sebuah tujuan. Idenya memang dipisahkan, sama kayak Imam Lewi dan apa dipisahkan gitu. Tapi bukankah sebenarnya kita sepakat bahwa sebenarnya perjanjian lama adalah typology dari perjanjian baru yang tentang pemisahannya sebenarnya, yaitu saat kamu yang tadi gelap, kamu dipisahkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya saya melihat itu, walaupun perjanjian lama bisa dilihat secara praktikal dan sebagainya, bahwa memang gue pun banyak belajar perjanjian lama, prinsipnya bagus banget sih. Gue lagi nge-expose kitab Yosua. Yosua itu keren banget in terms of leadership, banyak prinsip yang kita bisa pelajarin. Cuma tetap dilihatnya harus dari kacamata perjanjian baru yang lebih menekankan spiritual transformation atau perubahan nilai-nilai di dalam lebih dibanding apa yang jangan nonton ini, jangan nonton itu dan sebagainya. Kalau gue lebih ke situ. Oke. Haha. Kok ribet ya? Ujungnya haha. Enggak, tapi itu penting sih. Karena kadang-kadang kita punya pikiran tuh cupu banget gitu loh. Bro, culunnya astagfirullah. Iya kan? Nah, sekarang tapi udah banyak bertobat sih. Gue sekarang pelayanan di mana aja rambut panjang orang udah bisa terima. 15 tahun yang lalu masih ada yang nanyain tuh. Satu pendeta kan, satu orang mau minta orang untuk datang di khotbah, datang khotbah di gerejanya dia. Terus ditanya maksudnya, Pak, sama ngomong sama gembalanya, Pak, ini kita ada pengkhotbah bagus sih, gini, dia bagus, firman dalam apa enggak. Terus pendetanya nanya, rambutnya panjang nggak? Iya. Terus dia cuma diam, maksudnya, udah pasti ditolak nih kalau udah ngomong soal rambut nih. Tapi ada satu nyeletuk kayak begini, Pak, saya juga ada sih, rambutnya pendek, rapi, bagus. Terus dia rapi, bagus, dan orangnya oke, tapi ngerokok dan suka selingkuh, mau yang mana, Pak? Lucu ya, tapi bagaimana, zaman dulu tuh memang kayak gitu, tapi zaman sekarang sudah banyak perubahan. Sudah mulai perubahan. Cuma memang perubahannya terlalu lambat dibandingkan perubahan di luar. Memang masih agak kejar-kejaran aja, tapi ya semoga next generation church nggak seperti itu ya. Amin. Amin ya Lord. Kalau saya sih ngeliatnya ke situ. Oke. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang banyak perbedaan, ada banyak informasi. Nah, ini juga ada yang nanya, nih ada pemirsa nih Gilang.
Kak, gimana kalau justru aku ketemu orang-orang yang apatis, yang terlalu bangga dengan kebedaannya. Jadi ini kayak kebalikannya FOMO, justru bangga. Kiri banget ya. Kiri banget. Rasa kok berasa kayak gue sih. Atau ini sebenarnya lu. Justru bangga kalau nggak jadi bagian dari komunitas. Bangga kalau nggak sama dengan sekitarnya. Bangga kalau unik dan nggak ikut tren. Bahkan sisi parahnya adalah bangga kalau punya prinsip dan paham sendiri yang nggak sama dengan orang sekitarnya. Pengen tampil beda lah istilahnya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Justru caranya kita ajak dia buat blend in ya dengan komunitas. Anak senja tuh yang gitu-gitu. Anak senja. Tapi anak senja sekarang udah nggak senja lagi karena begitu banyak yang ngikutin kan. Iya, sekarang udah nggak kiri lagi. Yang kiri pun dijadi kanan sekarang. Iya, udah nggak edgy lagi sekarang. Gimana? Dari Mas Kis dulu deh, Mas. Gimana Mas? Kalau ada orang kayak begini, Mas? Gini, seringkali kita terlalu mengikuti, mengurusi orang-orang yang berbeda dengan kita tanpa melihat keberadaan diri kita gitu. Itu yang sering terjadi banyak gitu kan. Kita nggak ngomongin soal orang yang ketinggalan, orang yang tidak ketinggalan, orang yang mau bikin gerakan sendiri. Tapi seringkali kita gitu. Melihat sesuatu yang berbeda dengan kita dan kita merasa kayak terusik gitu kan. Hal yang sama mungkin juga bisa aja pada kawan-kawan kita yang tadi yang merasa punya pandangan sendiri, yang gue gini apa-apa dan segala macamnya. Itu juga karena nggak bisa melihat kawan-kawan yang suka dengan segala keupdatean gitu kan. Jadi pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok sendiri gitu. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan cara sendiri dan tidak bisa memandang bahwa kelompok gue yang paling benar dan kelompok dia yang merasa agak nyeleneh itu yang merasa paling keren sendiri. Nggak gitu. Kedua-duanya harus ada perbincangan gitu. Kalau ini adalah dalam satu kelompok di gereja, harus ada perbincangan di antara keduanya. Bahwa nggak ada masalah kok kalau kamu stand out sendiri, ada beberapa orang yang berbeda, nggak ada masalah gitu. Tapi harus selalu ditekankan kalau ini memang komunitas gereja, tekankan bahwa kalian ini tetap satu, kalian ini tetap sama gitu kan, satu tubuh, nggak semuanya jadi tangan gitu kan, nggak semuanya harus gerak gitu kan, sama gitu kan. Kayak yang suka update, misalkan ngomongin soal gerak kaki, langkah kaki segala macam. Ada yang cuman ya biasa aja gitu kan, gitu. Tengok kanan, tengok kiri kan nggak tiap saat gitu kan, leher gunanya ya udah gitu-gitu aja gitu. Ada orang yang seperti itu gitu kan. Tapi ada yang tanpa sadar nih ya, kedip-kedip sendiri gitu kan, tanpa sadar. Mata kita itu kan kedip sendiri. Ada orang yang seperti itu memang tanpa sadar dia ambil HP gini-gini. Lo ngapain sih? Itu nggak bisa kita salahkan gitu kan. Paling nggak kita bisa kasih tahu dan kemudian kita ngertiin dia ngertiin kita gitu kan. Nggak banyakin ngomong. Nah orang-orang seperti ini, kawan-kawan seperti ini, keduanya harus dipertemukan. Yuk ngomong yuk, ngobrol sih. Pasti ada satu bagian yang bisa saling ngobrol dan saling bisa mengerti tempatnya masing-masing sih gitu. Nggak ada masalah gitu sih. Dia memandang kelompokmu nggak ada masalah, kelompok dia memandang kelompok lain juga ada masalah sih. Jadi dengan cara pikir orang yang seperti itu, dengan very unique kayak orang kayak gitu, nggak akan apa-apa? Atau tapi sebenarnya mereka banyak asumsi juga, mendingan ngobrol. Ngobrol kan. Orang tuh kiri, sorry ya kalau istilah kiri kanan ya. Orang kiri banyak asumsi sama orang kanan juga banyak asumsi sama orang kiri. Mendingan ngobrol. Aku tuh kan tuh banyak juga diobrolin tuh di belakang gini. Dan ketika ada penghubung nih, ada penengah atau messengers gitu kan, ngomongin, lo gini. Dia juga yang jawabin. Lo itu kan nggak kenal Peters kan, gitu kan, nggak kenal Chris kan, gitu kan. Jadi ya wajar lo ngomong gitu. Kalau lo pengen tahu, lo datang deh gitu ke sana, temuin dia atau lo japri lah dia, gitu-gitu. Ya karena tadi asumsi aja gitu. Gue asumsi tuh banyak. Jadi gue ngeliat kayak orang-orang kayak gini, banyak juga sih orang-orang kiri yang suka asumsi sama kanan. Padahal sebenarnya kalau diajak ngobrol ya, ternyata banyak juga yang disetujuin. Jadi bagi gue kayak kalian nggak mau, lu cuma orang nggak mau nongkrong. Gue sendiri secara personal, kalian tau gak, ternyata gue baru tahu bahwa banyak orang-orang hamba Tuhan nganggap gue ini agak kiri juga. Gue juga baru tahu beberapa agak terkesan liberal. Tapi dia bilang gini, tapi setelah ngobrol sama lu kok enggak segitunya, enggak seperti yang dibayangkan. Dia kira gue tuh nggak pakai miring banget dan sebagainya, karena teman-teman yang kiri semua. Tapi pas ngobrol,
nggak segitunya ternyata. Nah, Karena aku di sebelah kiri. jadi Kiri nih. jadi ya begitulah. Dan makanya bagi gue apa ya? Gue sudah kalau orang boleh bilang go way past leftist or rightist. Gue udah nggak peduli sama hal kayak gitu. Gue menyukai ini kalau kita ngomong paham ya, gue menyukai orang-orang kanan yang dewasa, yang konservatif tapi dewasa, bisa diajak ngobrol. Gue juga seneng sama orang-orang kiri yang resource-nya banyak, pinter dan sebagainya. Tapi gue tetap sebel sama orang kiri yang sok tahu. Gue sebel. Yang kanan terlalu konservatif, nggak ngerti apa, gue juga sebel. Jadi bagi gue nggak peduli perbedaannya apa, ngobrol itu penting. Beberapa orang-orang gue kenal, beberapa orang yang dulu mantan akun satir, jadi jemaat kan. Dan ternyata setelah ngobrol mereka ngerasa bahwa oh ternyata lain ya. Karena gue tahu ternyata beberapa akun satir itu memang kalau dia misal diajakin ngobrol nggak suka mereka mau tetap punya pandangan mereka seperti itu. Karena mereka mungkin tahu pada waktu mereka ngobrol dan sebagainya pandangan mereka bisa berubah dan mereka tetap mau dari situ. Gue pikir oh itu that's your choice. Tapi ada orang-orang seneng ngobrol, akhirnya malah jadi oh ternyata kita punya pandangan ngelihat hal yang sama ya, cuma sudut pandangnya beda aja ya. Ya kita nggak semiring itulah, nggak gini. Indo itu mau semiring-miring apa sih? Satu, kita haluan bernegara masih satu, Pancasila, agama masih cuma segitu-segitu doang. Gue sudah sering ketemu sama orang-orang filsafat dan sebagainya gitu, nggak tahu ya, gue tidak lihat itu sampai semiring itu sih. Maksudnya diajak ngobrol, mereka masih selama dasarnya masih common sense ya, akal budi, mereka masih diajak ngobrol tuh oke-oke aja. Jadi bagi gue ya, gue nongkrong sama semua. Gue mau nambahin juga sih soal itu ya. Jadi ketika ada orang yang berusaha tampil beda gitu, terus mereka akan bilang bahwa mereka yang FOMO itu punya masalah dalam identitas. Tapi jangan-jangan orang-orang yang pengen tampil beda itu juga ada problem dengan identitasnya. Ada. Iya. Karena mereka merasa karena gue beda lah maka gue bernilai, maka gue lebih baik daripada yang lain gitu. Jadi buat gue nggak ada masalah jadi beda selama ketika lu menjadi beda itu adalah karena lu tahu apa yang Tuhan tetapkan dalam diri lu dan bagaimana lu mencapai tujuan itu. Dan ketika lu sedang berjuang untuk mencapai panggilan itu dan lu kelihatan beda, ya itu kan alami perbedaan itu. Tapi ketika lu berbeda for the sake of being different, karena gue emang pengen beda aja supaya gue lebih bernilai dari yang lain, that's the problem. Itu artinya lu ada kendala di identitas juga. Gitu. Jadi gue rasa dua-dua ini juga bukan artinya ekspresi beda-beda aja. Betul. Satu ekspresi masalah identitas ngikut orang, satu ekspresi masalah identitas nggak ngikut. Sama kayak orang sama-sama minder, akhirnya satu ngomong gede, satu rendah diri. Jadi bagi gue, udahlah, nggak usah mengkotakkan dirimu sendiri. Just be who you are gitu. Ya baik lagi kita tahu dulu identitas kita, statusnya kita gitu loh, di mana kita berdiri, siapa sih kita gitu. Gue sih udah stop ngotakin diri sendiri. Iya itu dia. Kadang-kadang kita nggak ngerti tentang diri kita sendiri dan kita pengen ngerasa kelihatan pintar dan kelihatan lebih baik daripada Aku orang masih lain. kotakin diri sendiri, El masih menggarisin diri sendiri. Iya. ini udah Lo kotakin ini udah membulatkan. Karena saya tidak boleh mengambil kesimpulan, saya tidak boleh mengotakkan. Yang saya bisa lakukan adalah membulatkan. Bisa, ketoprak. Tukang tomat. Ini ulekan sambal bisa. Aduh, maaf ya buat teman-teman pagi nih ya. Aduh, ada banyak hal yang kita memang tukang sambal di sini. Oke, anyway, ada pertanyaan nih. Mumpung masih ada waktu nih, ada satu pertanyaan. Oh iya, dari masih ada pemirsa. waktu ya? Ada ada dong, waktu ya? waktu itu nggak Waduh. pernah berhenti. Kita mau 2 jam lagi bisa ini. Ngopi. Nih, mungkin ini termasuk FOMO. Tapi gimana kalau ada pimpinan di gerejaku katanya yang ngelarang anak muda jangan pakai gadget. Gadget itu bisa bawa ke hal yang sesat. Dan fokusnya lebih banyak ke, ayo, ini gerejanya nih sendiri ya. Dan fokusnya lebih banyak ke, ayo hidup kudus, kerajaan Allah sudah dekat. Nah kalau kayak gitu gimana balance-nya Kak? Ini bawa gadget, bawa kentongan. Ini pertanyaannya keluar before atau after pandemi nih. Wah kenapa? Emang bedanya apa ngebedain? Gua rasa kalau Itu after blip sama before blip. Before blip.
Kalau before pandemi, gue masih mungkin sih berpikir ke arah sana gitu loh. Ya oke lah ada yang sekonservatif itu dan berpikir seperti itu. Tapi kalau statement ini keluar after pandemi, di masa pandemi, gue rasa Namparin diri sendiri ya. gue nggak tahu nih gereja apa yang masih tidak menggunakan sosial media, gereja yang tidak menggunakan media online untuk menjalankan pelayanannya sih. Gue rasa Ya is after pandemi lah pastilah kalau udah kayak begini. Apalagi udah 2 tahun kita lewatin ini kan. gue cuma bisa gitu aja sih. El gimana El? Coba tampilin El, dia cuma tumben loh. Dia Speechless kepada gimana? Speechless. Gue cuma bisa bilang, gue pengen tahu orang-orang dipimpin sama gereja ini sih. Kenapa ya? Gembalanya sih. Why? Apakah pelayanan makin besar atau makin kecil ya? Karena justru nomor 1, sosial media justru ladang pelayanan yang gede banget. Dan kalau misalnya dia nganggep gadget itu hanya untuk main-main dan banyak hal buruk, berarti dia hidup di zaman apa? Megalitikum. Megalitikum nih, kayak Paleozoikum tau nggak? Gue cuma bisa bilang kayak terserah Anda. Udah deh, terserah. Mas Kris. Mungkin tapi beda. ingat, resiko tanggung sendiri. Kalau misalnya jangan marah-marah. Kalau misalnya nanti, sorry. Dampakmu mengecil, pelayananmu mengecil. Segala sesuatu yang Tuhan titipkan sama kamu tuh mengecil. Kehilangan generasi. Kehilangan generasi. Cuma itu yang saya bisa bilang. Terserah kalau kamu misalnya, itu kan pilihan orang-orang ya. Kadang beberapa orang udah terlalu lebih alot daripada sol sepatu ya. Nggak bisa diubah lagi, dia atau dia keras nggak pengen ngubah dirinya dia. Good luck for that. Kami akan terus jalan. Mas Kris mungkin punya pendapat yang berbeda dengan El? Iya, mencoba berbeda. Karena Semangat. Pasti bisa, kamu bisa pasti. Coba cari yang beda. benar, aku berpikir bahwa sekalipun mungkin satir ya, bisa jadi yang bertanya ini ada di zaman Megalitikum. Enggak ada. Oh, ada yang beda. Tapi Megalitikum ini bukan kesalahan dia. Kenapa? Karena Anda harus ingat bahwa banyak orang punya gadget, bener kan? Sama seperti dulu banyak orang punya kulkas meskipun nggak punya listrik. Nah, yang terjadi juga kalau Anda berlayar ya, saya suka berlayar gitu, ke daerah timur misalnya ya, di sana sinyal itu miskin. Sinyal itu tipis gitu kan. Jadi orang ya akan tetap pegang gadgetnya dia untuk cari sinyal itu. Aku mencoba menebak dan berpikir positif ke arah itu. Cobain gue berpikir positif gitu kan. Dan kemudian ya mereka tidak konsentrasi karena mereka konsentrasi mencari sinyal. Di masa seperti itu gitu. Jadi wajar saja mungkin dia berpikir seperti itu, keluar dari kejengkelannya, keluar dari kemarahannya melihat situasi, tidak bisa merespon dengan benar. Beneran itu, saya pernah ada di timur sana itu, cari sinyal banyak, tapi banyak juga yang masih gini, pakai gadget karena mengirim sesuatu segala macam. Fokusnya di situ, nggak fokusnya kepada ibadah, ada. Jadi yes, setuju. Ya mereka ada di zaman Megalitikum, tapi bukan kesalahannya dia. So that's why yang mungkin membuat si bapak ini berfrustasi sampai keluar kata-kata. Berusaha mencari konteks ya. Iya, aku mencoba di situ menempatkannya karena mencari konteks karena saya pernah berada di area di Indonesia Raya ini, di Nusantara ini yang katanya merata ya, tapi sinyal tidak merata gitu. Di desa di Jawa sekalipun di desa-desa tertentu itu nggak ada sinyal. Di Gunung Kidul sana nggak ada sinyal gitu. Belum sampai ke sana juga gitu. Indigo kan. Ya. Jadi wajar kalau kemudian kalau ngapain sih lo main-main gadget lo ini, sinyal susah gitu, nggak selancar ketika lo di kota gitu. Jadi tinggalin dulu deh gadget lo, yuk fokus sini dulu, bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Berarti nanti di follow up itu kira-kira daerah mana gitu. Kalau ternyata daerah Jakarta, waduh. Mas Kris yang pertama datang ke sana. Iya, ke Jakarta saya kan pertama kali datang ke sana. Gitu. Untuk menghardik mereka supaya
badainya tenang gitu. Iya dong, harus imbang gitu, harus imbang. Iya. Gitu. Oke, kalau misalnya itu di timur kita bisa oke lah. Kita masih bisa maklum. Kita bisa Tapi kalau itu kalau ada di ibu kota, di kota Kita kita adili saja gitu. oke. Ini baru minggu pertama ya teman-teman ya. Rasa berbagi ini baru minggu pertama dan kita angkat tema Panas ya. FOMO Aduh. ini. Ya, paling enggak kita jadi ngerti ya bahwa kita ngerti kalau Mas Gus lagi panas. Paling kita ngerti bahwa FOMO, mau JOMO, mau COMO, kamu mau bilang COMO nanti bikin macet lagi jalan kan ya. Iya. Bercandanya Keluar beda, juga tuh. Maaf, Keluar bercandanya juga, pesawat. Bercandanya pander-pander. Itu bukan masalah apa ya? Bukan itu masalahnya, tapi bagaimana kita bisa nempatin diri gitu kan. Bagaimana kita bisa nempatin diri kita dan juga menaruh diri kita, apa kita juga nggak cuma peduli sama diri kita sendiri, tapi juga kita bisa tahu berinteraksi sama orang lain gitu. Tadi kalau misalkan denger, wah kalau gue adalah orang yang tipenya bahwa gue lebih senang kalau misalkan gue nggak dengar banyak informasi dan itu membuat gue lebih bahagia. Oke, nggak ada masalah, tapi jangan lupa bahwa dengan kita nggak dapat banyak informasi bukan berarti kita juga jadi orang yang cupu, nggak tahu apa-apa dan nggak bisa pintar untuk berinteraksi dengan orang lain. Betul. Dan akhirnya kita nggak bisa sosialisasi. Tapi jadi orang yang FOMO pun bukan berarti bahwa kita ketakutan kalau misalnya ada orang lain udah tahu tren terbaru dan kita kalau nggak ngikutin akhirnya ngurangin rasa sejahtera kita. Tapi justru dengan kita nggak ketinggalan banyak informasi, justru harus membuat bahwa oh ya udah itu nggak akan mempengaruhi siapa saya. Betul. Justru siapa saya harus bisa mempengaruhi orang lain dan saya bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Gitu. Itu dia. Itu. Dan semoga tahun 2022 ini bisa jadi tahun yang baru buat kita semua, nggak cuma tanggalnya doang baru, tapi bisa membuat hidup kita juga jadi lebih baik tentunya. Amin. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nyasihin kita. Dimanapun kamu mau melihat kita hari ini, jangan lupa bahwa Selasa Berbagi akan terus hadir untuk ingetin kamu bahwa saatnya untuk kita berbagi hidup buat orang sekitar kita. Sampai jumpa minggu depan. Pijar TV, salam terang, bagi Indonesia.